Alhamdulillah, mari kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat beliaulah kita dapat melaksanakan kegiatan kita seperti biasa. Kalau ada perhatian kita berbagi materi di sekolah TK Bangsa yang pada hari ini berkesempatan kita yang berbagi tim berikutnya rekan-rekan yang lain. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dengan biasa Ibu SPDUD yang pada hari ini sempat hadir pada kegiatan pada saya pada hari ini. Saya banggakan rekan-rekan guru hebat semua yang ada di TK Negeri 13 Bangsa yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukan kita mengajarkan Ibu, menyempatkan waktunya pada siang hari untuk duduk bersama berbagi praktik baik saya. Kebetulan saya yang bagi pelatihan ini jika gembira untuk PAUD ini merupakan ilmu baru bagi kita guru PAUD. Sebenarnya matematika itu sudah diajarkan juga, tapi mungkin lebih spesifiknya hari ini Bu tidak akan berbagi. Tapi sebelumnya saya izin dulu Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, atau Ibu Kepala ada mau menyampaikan sesuatu kata? Berani aja. Oke, karena terbatas mungkin waktu kita ya Bu. Saya masuk aja ke intinya, kita lewatkan speaking, kita sudah tahu Ibu udah kenal saya. Kita masuk berikutnya matematika gembira. Ini saya dapatkan kurang lebih 5 hari kemarin saya meninggalkan rekan-rekan untuk belajar ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan di sana bisa kita terapkan sama-sama di TK kita. Lanjut. Adapun tujuannya yaitu mengenalkan konsep dasar matematika melalui kegiatan menyenangkan, konkret, bermakna, sesuai dengan dunia anak usia dini. Mereka tidak hanya hafal akan angka, tapi memahaminya melalui pengalaman bermain yang mereka lakukan. Di sini maksudnya matematika itu kita kan sudah mengajarkan Bu pada anak secara tidak langsung. Cuman kan tidak ada di TK itu matematika, tidak ada kan? Cuman pembelajaran kita di TK itu tematik, ada kognitif, ada bahasa. Mungkin di sini lebih menekankan kepada matematikanya. Yang itu makanya kami diadakan pelatihan. Lanjut ya Bu. Matematika di PAUD itu berdasarkan keputusan. Ibu bisa baca, tolong dibaca Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul baca. Ya. Matematika di PAUD, keputusan Kepala BSKAP nomor 046 HKR 2025. Isinya matematika pada konteks PAUD meliputi kemampuan menyatakan hubungan antar bilangan dengan berbagai cara atau kesadaran bilangan, mengidentifikasi pola, mengenali bentuk dan karakteristik benda di sekitar yang dapat dibandingkan dan diukur, analisis data, mengklasifikasikan objek, dan kesadaran mengenai waktu. Ini keputusannya Bu yang sudah ada dari Kementerian itu tentang matematika di PAUD itu. Makasih Bu Nurul, luar biasa. Aplaus dong untuk Bu Nurul. Lanjut ya Bu. Matematika di PAUD itu apa yang harus kita ajarkan di PAUD itu? Ada kesadaran bilangan, operasi hitung, bentuk, kesadaran ruang dan lokasi, pengukuran, waktu, bentuk sederhana dari konsep aljabar, terus analisis data. Inilah yang mesti kita terapkan nanti jika kita menerapkan matematika di PAUD itu. Ini elemen matematika di PAUD. Tadi Bu Dina udah jabarkan mana yang masuk aljabarnya, mana yang masuk ke dalam bilangan, mana yang masuk dengan geometri, mana yang pengukuran, mana yang analisis data. Semua ini sudah kita ajarkan sebenarnya kepada murid-murid kita. Cuman secara teoritis, secara tertulis, kita tidak mengatakan ini pelajaran matematika loh. Di TK kan kita tidak pernah mengajarkan itu Bu. Cuman kita sudah memilah, anak sudah kita ajarkan memilah, anak sudah ada kita ajarkan mengelompokkan, anak sudah ada ajarkan memecahkan masalah sehari. Udah kita, berarti itu larinya dalam matematika gembira ini ke aljabarnya.
Semua itu anak sudah kita ajarkan pengukuran kan Bu? Sudah memacu benda-benda, membangun konsep pengukuran tidak baku. Baku belum kita ajarkan, memang tidak baku kan, kita menggunakan jari tangan, roll, kan membandingkan, mengurutkan panjang, berat, luas, volume dengan satuan tidak baku. Sudah juga kita terapkan ini. Analisis data mungkin yang kita kadang-kadang agak ragu, Bu Lina justru agak ragu membuka informasi dari anak karena mungkin kita belum terbiasa aja. Tapi pada dasarnya sudah kita ajarkan. Ibu yakin sudah Ibu ajarkan ini? Geometri sudah? Baru semalam kita geometri kan? Geometri lebih dari sekedar menamai bentuknya, ada segitiga, lingkaran. Kita kan tidak itu harus kita gali lagi. Sampai di sini rekan-rekan sudah memahami, sampai di sini kita lanjut. Tuh. Intinya dari matematika yang tadi secara globalnya yang matematika di TK itu kita masuk ke ini. Inti dari pembelajaran matematika yang dibutuhkan pemerintah sekarang itu adalah alur gembira itu. Apa itu gembira? Kadang-kadang kita matikan senang. Ya secara spesifik arti gembira menurut kita senang. Rupanya sama dengan pembelajaran mendalam. Awal ikut PM itu apa ya? Kadang-kadang mau pikir jadi kan banyak istilah yang dikeluarkan sekarang Bu. Rupanya ada pula alur gembira di matematika. Alur gembira itu apa ya? Terdiri dari GE, M, B, I, R. Ini yang harus kita terapkan dalam pelaksanaannya nanti di dalam kelas. Kita masuk ke alur GE-nya dulu. G. Arti G itu adalah gali dan eksplorasi. Kalau kita mau eksplor ya, kita masuk ke M-nya, muat konten. Guru disuruh memuat konten ya. Masuk ke B, buat aktivitas. Masuk ke I, ikuti pemikiran murid. Masuk ke R, rayakan dan akhiri pembelajaran. Jadi nanti di matematika gembira itu artinya bukan gembira sekedar senang, punya makna. Mana yang gali dan eksplorasi, mana yang buat konten, mana yang buat aktivitas. Itulah arti sebenarnya dari gembira di matematika. Lanjut Bu? Lanjut. Kita masuk kepada bagian pertama, gali dan eksplorasi. Silakan siapa yang mau bantu nih? Boleh Bu baca? Silakan Bu Amel. Gali dan eksplorasi. Pada tahap ini merupakan langkah awal dalam membangun pemahaman konseptual melalui pengalaman konkret dan relevan murid. Murid diajak mengenali situasi nyata yang akrab dalam kehidupan, lalu mengeksplorasi makna bilangan di dalamnya. Siapa bisa menjelaskan secara spesifiknya seperti apa yang harus kita terapkan gali dan eksplorasi? Boleh Bu berpendapat? Udah kita terapkan belum? Kita memberikan kebebasan anak untuk mengeksplor. Udah. Nanti di WA berikutnya kita buka ya, Rul. Lanjut dulu ya, Bu. Lanjut. Muat konten. Siapa yang ingin berpendapat membaca? Silakan Bu. Silakan Bu Juli. Muat konten. Di tahap ini guru menerapkan konsep kesadaran bilangan dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata yang telah dieksplorasi. Oke. Buat aktivitas. Di tahap ini guru membuat aktivitas, contoh-contoh aktivitas belajar dan bermain yang menyenangkan bagi murid. Lanjut. Udah baru sampai B ya Bu. Lanjut. Bagian ini menjadi ruang bagi guru mengikuti jejak berpikir murid, miskonsepsi, dan memberikan umpan balik yang sesuai dengan cara mereka memahami dan membangun makna bilangan. Itu diikuti pemikiran murid ya Bu. Rayakan dan akhiri pembelajaran. Di tahap ini, pembelajaran ditutup dengan refleksi yang membantu guru menyadari apa yang telah dipelajari, bagaimana proses belajar yang ditempuh, dan langkah apa yang bisa diambil berikutnya. Oke, terima kasih Bu Guru semua luar biasa. Tepuk tangan untuk ini tadi GE, gali dan eksplorasi.
Ini salah satu kegiatan yang bisa dilakukan guru dalam menggali dan mengeksplorasi. Bapak Ibu guru, mari perhatikan gambar berikut. Nah, coba kita perhatikan ada dua gambar kan Bu? Nah, di mana letaknya dari gambar tadi pertanyaan problematik apa yang dapat Ibu guru ajukan untuk mengajak murid berdiskusi dan mengeksplorasi bilangan. Ini dua gambar. Silahkan. Disinilah terletak galinya tuh nanti. Siapa yang ingin berpendapat? Lebih ke tempat posisi ya Mbak Budi. Oke. Dia yang kalau di gambar pertama dia mungkin di dalam kelas, kalau yang gambar satu itu dia di luar, jadi mengeksplorasi yang nyata gitu. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu. Dan ada lagi yang berpendapat? Kalau menurut saya begini, karena mereka ini kan ada dua anak yang bermain di luar, mungkin mereka banyak berimajinasi dengan atau berpikir dia lebih banyak tahunya tentang adanya itu tanaman gitu, adanya warna gitu ya Bu Dina ya. Kalau di dalam mereka mungkin cuma menghitung berapa orang yang ada di tempat itu aja gitu. Oke. Menurut saya ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Wida. Kata Bu Juli biasa tepuk tangan. Iya. Dari gambar pertama, kita kan anak ini bermain di luar halaman. Dari konsep matematikanya kita itu, matematika itu pasti ada berkaitan dengan angka, berkaitan dengan bentuk, berkaitan dengan warna, bisa kita kaitkan juga. Semuanya terkait. Di sini tergantung pemahaman murid, tidak akan pernah sama cara murid itu menggali sesuatu yang dia amati. Bisa saja sepintas lalu dia menggali ada dua orang bermain di luar. Nah itu kan dia menggali. Iya. Yang kedua bisa saja dia berkata ada dua burung yang terbang. Nah yang ketiga ada bunga Bu, ada pohon Bu. Berarti secara tidak sadar kita sudah menggali imajinasi anak dalam matematika.